Pantas saja kamu cuma jadi kasir. Orang-orang bermental rendahan seperti kamu ini yang bikin negara tidak pernah maju. Itu adalah kalimat paling beracun yang keluar dari mulut seorang pejabat muda yang katanya peduli rakyat kecil. Di depan puluhan kamera wartawan, dia tegak mempermalukan Rangga, seorang kasir pendiam yang hanya bisa tertunduk menahan malu dan air mata. Hari itu, sistem kasir error. Tapi Rangga yang harus menanggung seluruh hukumannya. Dia dipindahkan ke gudang pengap, diisolasi, dan dianggap seperti hantu yang menjijikkan. Sakit hati? Pasti. Tidak adil. Sangat tidak adil. Tapi, tunggu sampai kamu melihat hari inspeksi nasional tiba. Saat karpet merah digelar, dan semua orang menanti kedatangan pemilik tertinggi perusahaan ini. Bagi sebagian besar orang, aroma pagi hari adalah perpaduan antara kopi hangat dan koran basah. Namun bagiku, pagi hari selalu berbau lantai yang baru dipel dengan cairan antiseptik murah dan hawa dingin dari mesin pendingin udara sentral yang baru dinyalakan. Namaku Rangga Mahardika. Usiaku 32 tahun. Jika kau datang ke Mahardika Mart, salah satu jaringan supermarket terbesar di kota ini, pada pukul 6 pagi, kau akan melihatku sedang mengelap meja kasir nomor 4. Seragam kemeja merah baruku agak sedikit pudar di bagian kerah, kekecilan di bahu, dan papan nama plastik murah bertuliskan Rangga tersemat agak miring di dada kiriku. Semua orang di tempat ini mengenalku sebagai kasir paling rajin, pria pendiam yang datang paling awal dan pulang paling akhir. Pria biasa dengan hidup yang mereka asumsikan sangat monoton dan melelahkan. Tidak ada satupun dari mereka yang tahu bahwa namaku, Rangga Mahardika, tertulis dengan tinta emas di atas dokumen kepemilikan mutlak seluruh jaringan Mahardika Mart di negeri ini. Akulah pemilik utama perusahaan ini. Pemegang saham terbesar yang mengendalikan aset senilai triliunan rupiah. Setiap malam, setelah melepas seragam merah ini, aku tidak pulang ke rumah mewah di kawasan elit. Aku kembali ke sebuah apartemen studio sederhana di pinggiran kota. Sebuah ruangan berukuran 4x5 meter dengan kasur busa tanpa ranjang, sebuah laptop, dan jendela yang menghadap ke arah rel kereta api. Disinilah aku tinggal selama beberapa bulan terakhir. Tempat yang bising, tetapi entah mengapa membuatku merasa membumi. Aku sengaja mengasingkan diri dari kemewahan untuk satu tujuan, mengawasi kerajaanku dari sudut paling bawah. Aku ingin melihat bagaimana manusia memperlakukan sesamanya ketika topeng jabatan dan kekayaan ditanggalkan. Rangga, melamun saja. Cepat rapihan barisan coklat di dekat kasirmu. Sebentar lagi toko buka. Suara lengkingan itu membubarkan lamunanku. Itu suara Pak Hendra, supervisor area kasir. Wajahnya selalu ditekuk, penampilannya rapi dengan kemeja putih yang disetrika kaku, tetapi tatapannya selalu penuh penghinaan setiap kali melihat kami, para pekerja paruh waktu dan kasir tetap. Baik Pak, segera saya rapikan. Jawabku tenang, sambil menundukkan kepala sedikit. Aku sengaja memasang ekspresi patuh. Pak Hendra mendengus, memutar bola matanya sebelum berlalu pergi dengan langkah angkuh. Aku menghela napas pendek dan mulai menata kotak-kotak cokelat. Baru kemarin aku membaca laporan keuangan rahasia yang dikirimkan sekretaris pribadiku lewat surel terenkripsi. Kantor cabang ini mencatatkan performa penjualan yang luar biasa, tetapi aku juga melihat ada kejanggalan pada pemotongan insentif kasir junior. Hari ini aku menyaksikannya sendiri. Bagaimana Pak Hendra memperlakukan bawahannya seperti sekadar angka, bukan manusia. Inilah alasan mengapa aku memilih berada di sini, di balik mesin kasir, alih-alih duduk nyaman di kursi kulit lantai teratas gedung pencakar langit. Sembari melayani pelanggan pertama yang datang pagi itu, pandanganku sekilas menangkap layar televisi layar datar yang terpasang di dinding atas area tunggu supermarket. Layar itu sedang menayangkan berita pagi. Sesosok wajah yang tidak asing muncul di layar. Aurelia Cahyani Prameswari. Dia adalah seorang pejabat muda yang belakangan ini menjadi buah bibir nasional. Wajahnya cantik dengan riasan yang sempurna namun tidak berlebihan, memancarkan aura kecerdasan dan wibawa. Di layar TV, ia tampak anggun mengenakan pakaian batik modern, sedang membagikan bantuan sosial di sebuah pemukiman kumuh.
Senyumnya begitu menawan, tampak sangat peduli dan penuh empati saat memeluk seorang nenek tua. Reporter berita memujinya setinggi langit sebagai simbol pemimpin masa depan yang humanis. Namun, aku selalu skeptis dengan apa yang ditampilkan oleh lensa kamera. Dari balik meja kasir ini, aku telah belajar satu hal penting. Karakter asli seseorang tidak terlihat saat mereka berada di bawah sorotan lampu panggung, melainkan bagaimana mereka memperlakukan orang-orang yang tidak memiliki kekuatan untuk membalas. Cantik ya, Rangga. Sudah muda, kaya, peduli rakyat kecil lagi. Sempurna sekali hidupnya, bisik Sari, kasir di sebelahku. Matanya berbinar menatap layar TV di sela-sela kegiatannya menghitung uang kembalian. Ya, di televisi dia memang terlihat sangat sempurna, sahutku pelan, tersenyum tipis tanpa mengalihkan pandangan dari monitor kasirku. Tiba-tiba, pintu kaca otomatis supermarket terbuka lebar. Pak Hendra berlari terseok-seok dari ruangannya dengan wajah pucat sekaligus bersemangat. Ia langsung mengumpulkan seluruh staf yang berada di area depan. "Semuanya, dengar! Batalkan semua jadwal istirahat siang ini," seru Pak Hendra dengan suara bergetar karena antusias. Ibu Aurelia Prameswari baru saja mengonfirmasi bahwa beliau akan mengunjungi cabang kita siang ini untuk memantau harga bahan pokok sekaligus berbelanja secara langsung sebagai bagian dari kampanye sosialnya. Media nasional akan ikut. Pastikan semua bersih, pastikan semua ramah. Jangan ada kesalahan sekecil apapun, terutama kalian para kasir. Jika ada yang merusak citra toko ini di depan kamera, saya pastikan kalian dipecat hari ini juga. Aku hanya berdiri diam di posisiku, mengusap permukaan mesin kasir nomor 4 yang terasa dingin. Sebuah senyuman samar terukir di sudut bibirku. Aurelia Prameswari akan datang ke sini. Panggung sandiwaranya akan segera bertemu dengan duniaku yang sunyi. Aku tidak sabar untuk melihat apakah senyuman di televisi itu akan tetap sama ketika dia berhadapan langsung dengan seorang kasir miskin berkaus pudar seperti aku. Suasana supermarket siang itu terasa seperti oven yang siap meledak. Pendingin udara sentral yang biasanya mampu menghalau terik matahari kota seolah kehilangan tajinya. Pak Hendra berjalan mondar-mandir di depan barisan kasir, memeriksa kebersihan seragam kami seolah-olah kami adalah prajurit yang hendak maju ke medan perang. Aroma parfum murahan bercampur keringat ketegangan memenuhi udara. Tepat pukul 1 siang, kehebohan itu pecah. Beberapa pria berbadan tegap dengan batik senada masuk terlebih dahulu, disusul oleh rombongan jurnalis yang menenteng kamera-kamera lensa panjang. Di tengah kerumunan itu, berjalanlah sang primadona media, Aurelia Cahyani Prameswari. Wajahnya jauh lebih bersinar ketimbang di layar televisi. Ia mengenakan setelan blazer satin berwarna pastel yang tampak mahal, berpadu serasi dengan bros emas kecil di dadanya. Senyumnya terkembang sempurna, melambaikan tangan kepada beberapa pengunjung yang mendadak histeris memanggil namanya. Di sampingnya, manajer cabang kami membungkuk begitu dalam, mengarahkan Aurelia menuju lorong bahan pangan pokok sembari menjelaskan berbagai program diskon dengan suara yang dibuat-buat seramah mungkin. Aku memperhatikan dari balik meja kasir nomor 4. Gerakan tubuh Aurelia begitu luwes di depan kamera. Ia memegang seikat bayam, memeriksa harga beras, dan sesekali berdialog dengan ibu-ibu paruh baya dengan nada suara yang begitu lembut, seolah ia adalah bagian dari mereka. Kamera-kamera televisi terus menyala, menangkap setiap momen merakyat sang pejabat muda. Setelah hampir 1 jam dikelilingi lampu kilat, agendanya tiba pada sesi terakhir. Berbelanja kebutuhan pribadi secara langsung untuk menunjukkan dukungannya pada produk lokal. Entah karena takdir atau kebetulan yang menggelikan, manajer cabang mengarahkannya tepat ke meja kasirku. Meja nomor 4. "Silakan, Ibu Aurelia. Di sebelah sini kosong," ujar Pak Hendra yang mendadak muncul, mengambil alih tugas menyambut dengan senyum paling lebar yang pernah kulihat seumur hidupku. Aurelia melangkah mendekat. Pengawalnya meletakkan sebuah keranjang belanja berisi beberapa kosmetik premium, coklat impor, dan beberapa barang organik di atas meja kasirku. Aroma parfumnya, perpaduan melati dan vanila yang sangat mahal, langsung menusuk penciumanku, menutupi bau antiseptik lantai yang sejak pagi ku hirup. "Selamat siang, selamat datang di Mahardika Mart," ucapku, memasang senyum standar karyawan.
lalu sedikit menundukkan kepala tanda hormat. Aurelia hanya bergumam pelan tanpa melihat wajahku. Matanya sibuk memperhatikan pantulan dirinya di layar ponsel pintar berlogo apel Croak miliknya, memastikan rambutnya tidak berantakan setelah berkeliling toko. Aku mulai memindai barang pertamanya. Sebuah botol lotion kecil. Pip. Bunyi sensor pemindai terdengar. Namun, saat aku hendak memindai barang kedua, layar monitor kasirku mendadak membeku. Kursor bundar berputar-putar di sudut kanan atas. Layar berubah menjadi abu-abu dengan tulisan merah yang sangat kukenal. Connection timeout. Server unreachable. Sistem kasir mati total. Aku mencoba menekan tombol refresh pada papan tik, tetapi tidak ada respons. Di sebelahku, Sari juga memekik pelan. Rupanya seluruh mesin kasir di barisan depan mengalami hal yang sama. Blackout jaringan skala lokal. Maaf, Ibu Aurelia. Mohon tunggu sebentar. Tampaknya sistem pembayaran kami sedang mengalami gangguan jaringan. Kataku selembut mungkin, menjaga ketenanganku sebagai seorang kasir profesional. Senyum manis yang sejak tadi menghiasi wajah Aurelia perlahan memudar. Ia menurunkan ponselnya, menatapku untuk pertama kalinya. Sepasang matanya yang indah kini memancarkan kilatan dingin yang tidak pernah ditayangkan di televisi. "Berapa lama?" tanyanya. Suaranya rendah, namun ketat oleh kejengkelan yang mulai tertahan. "Saya usahakan secepatnya, Ibu. Rekan teknisi kami sedang memeriksa server pusat." Jawabku sambil jemariku berpura-pura memeriksa kabel LAN di bawah meja. Padahal, secara mental, aku sedang menganalisis situasi. Kejadian ini sangat tidak wajar. Mahardika Mart menggunakan 3 lapis jaringan cadangan yang otomatis berpindah jika jaringan utama putus. Sistem ini dirancang oleh tim IT terbaik yang kubayar mahal di kantor pusat. Satu-satunya cara sistem ini bisa mati total dalam hitungan detik adalah jika seseorang sengaja mematikan saklar utama atau mencabut kabel server internal di ruang kontrol belakang. Ada yang sabotase. Seseorang di dalam toko ini sengaja menciptakan kekacauan ini tepat di saat media sedang menyorot Aurelia. Aku melirik ke arah kerumunan jurnalis di belakang Aurelia. Kamera-kamera mereka yang semula menyorot produk, kini mulai diarahkan ke meja kasirku. Lampu kilat kembali menyala beruntun, menangkap momen kecanggungan ini. Udara di sekitar kasir nomor 4 mendadak terasa semakin panas, menanti badai yang tampaknya akan segera datang dari bibir sang pejabat tinggi. Kilatan lampu dari kamera para jurnalis terasa semakin menyengat. Di belakang Aurelia, bisik-bisik dari para pengunjung yang mengantre mulai terdengar seperti dengungan lebah yang mengganggu. Aku bisa melihat keringat dingin mulai bercucuran di dahi Pak Hendra. Pria yang biasanya bertingkah bak raja di depan kami itu kini tampak seperti kurcaci yang ketakutan. "Rangga, apa yang kamu lakukan? Cepat selesaikan! Kenapa lama sekali?" bentak Pak Hendra dengan setengah berbisik. Matanya melotot tajam ke arahku, seolah-olah akulah yang baru saja menelan seluruh jaringan internet di gedung ini. "Sistemnya benar-benar terkunci, Pak. Server pusat tidak merespons." Jawabku setenang mungkin, sengaja mengeraskan suara agar para wartawan di belakang bisa mendengar bahwa ini adalah murni masalah teknis, bukan kelalaian personal. Namun, ketenanganku tampaknya justru memicu percikan api di kepala Aurelia. 2 menit telah berlalu, dan bagi seorang pejabat yang terbiasa dilayani dengan kecepatan kilat, 2 menit adalah keabadian yang menghina harga dirinya. Ia melirik jam tangan berhias berlian di pergelangan tangan kirinya, lalu menatapku dengan pandangan yang seolah-olah bisa menguliti seseorang hidup-hidup. "Kamu ini becus kerja tidak sih?" Suara Aurelia tidak lagi lembut seperti saat ia menyapa ibu-ibu di lorong beras tadi. Suaranya melengking tinggi, memotong kebisingan di sekitar kami. Ia menggebrak meja kasir kayu di depannya dengan telapak tangan yang terawat rapi. "Maaf, Ibu, kami sedang..." "Saya tidak butuh maaf kamu," potongnya kasar. Wajahnya yang cantik kini mengeras, dipenuhi rasa dongkol yang luar biasa. "Waktu saya ini berharga. Setiap menit yang saya buang di depan meja kasir bobrok ini setara dengan urusan negara. Kamu tahu siapa saya? Kamu sengaja memperlambat ini semua hanya untuk masuk TV, iya?" Aku tertegun, bukan karena takut, melainkan karena takjub melihat betapa cepatnya topeng malaikat itu runtuh. Kamera-kamera di belakangnya kini justru semakin mendekat.
merekam setiap gerak-gerik dan kalimat ketus yang meluncur dari bibir sang pejabat muda. Alih-alih meredam situasi, Aurelia yang telanjur emosional tampaknya lupa bahwa ia masih berada di bawah sorotan publik. Atau mungkin, ia merasa posisinya begitu tinggi, hingga menganggap menghina seorang kasir adalah hak istimewanya. "Pantas saja kamu cuma jadi kasir di sini," lanjut Aurelia. Bibirnya tersenyum sinis, merendahkan. "Penampilan lusuh, kerja lambat, tidak kompeten. Orang-orang bermental rendahan seperti kamu ini, yang membuat pelayanan di negeri ini tidak pernah maju. Kalau tidak becus kerja, pulang saja. Jadi beban masyarakat saja kamu." "Ibu Aurelia, mohon maaf sebesar-besarnya. Ini kesalahan teknis, bukan salah Rangga." Pak Hendra mencoba melerai dengan suara gemetar, tetapi Aurelia langsung mengibaskan tangannya, membungkam mulut supervisor itu seketika. Aku menatap tepat ke dalam manik mata Aurelia. Di sana tidak ada empati yang tadi ia pamerkan di depan nenek tua. Yang ada hanyalah kesombongan absolut dari seseorang yang merasa kastanya jauh di atas manusia berseragam merah di hadapannya. "Ada yang salah dengan menjadi kasir, Ibu?" Tanyaku pelan, suaraku terdengar sangat kontras di tengah ketegangan ruangan. Aurelia mendengus remeh. "Jangan membantah, cepat kemasi barang-barang saya. Saya bayar pakai uang tunai, dan kamu hitung manual sekarang juga." Ia melemparkan beberapa lembar uang 100 ribuan ke atas meja kasir, tepat di depan wajahku. Uang-uang itu berhamburan. Aku tidak memungut uang itu. Aku hanya mengangguk pelan, lalu mulai menghitung total harga barangnya secara manual di luar kepala. Kemampuan dasar yang sebenarnya sudah lama kulampaui sejak memimpin rapat-rapat direksi. Setelah selesai, aku menyerahkan uang kembalian dan barang belanjaannya dengan tangan yang stabil. Aurelia menyambar belanjaannya tanpa mengucapkan terima kasih, lalu berbalik dan berjalan pergi dengan langkah menghentak, diikuti oleh rombongannya yang tampak canggung. Hanya dalam waktu 3 jam setelah insiden itu, dugaanku terbukti. Video rekaman kemarahan Aurelia di meja kasir nomor 4 menyebar seperti api di area kering. Di platform media sosial X dan TikTok, potongan video itu menjadi tren nomor 1 dengan tagar Kunanajan pejabat vs kasir. Saat jam istirahat sore, aku duduk di ruang staf yang sepi, memperhatikan layar ponselku. Ribuan komentar bermunculan. Netizen terpecah. Sebagian besar menghujat keangkuhan Aurelia, namun tidak sedikit pula yang membela sang pejabat, mencaci maki bahwa kasir memang pekerjaan rendahan yang malas, dan wajar jika pejabat marah karena pelayanan buruk. Tim media Aurelia bahkan bergerak cepat dengan merilis pernyataan resmi bahwa Aurelia hanya sedang memberikan teguran tegas demi profesionalitas pelayanan publik. Mereka mencoba membangun narasi bahwa akulah antagonisnya. Aku meletakkan ponsel itu di atas meja kayu yang terkelupas, lalu bersandar pada kursi. Aku tidak marah. Justru, sebuah kepuasan dingin menjalar di dadaku. Sandiwara ini baru saja dimulai, dan Aurelia tidak pernah tahu bahwa video yang sedang viral itu kini sudah mendarat di komputer tablet milik seluruh jajaran Direksi Pusat Mahardika Mart, langsung dari sistem pelaporan daruratku. Malam melarut ketika aku akhirnya melangkah keluar dari pintu belakang Mahardika Mart. Angin malam yang dingin langsung menyergap kulitku, membawa aroma debu jalanan dan asap knalpot sisa kemacetan kota. Aku berjalan kaki sejauh 2 blok menuju apartemen studioku yang terletak di gang sempit di samping rel kereta api. Begitu pintu tripleks kamarku terkunci dari dalam, keheningan langsung menyelimutiku. Aku melepas seragam merah kasir yang terasa lembab oleh keringat, lalu melemparkannya ke dalam keranjang cucian plastik. Hanya dengan kaos oblong putih polos dan celana kain pendek, aku merebahkan diri di atas kasur busa tanpa ranjang yang diletakkan langsung di atas lantai semen. Di atas plafon tripleks yang agak berjamur, bayangan kejadian siang tadi kembali berputar. Wajah ketus Aurelia. Kalimat-kalimat tajam yang meremehkan pekerjaanku. Uang yang dilemparkan begitu saja hingga berhamburan di meja kasir. Aku memejamkan mata, dan entah mengapa, memori itu tidak membawaku pada rasa marah terhadap Aurelia. Ingatanku justru melompat jauh ke belakang, ke masa 20 tahun yang lalu. Ke masa ketika namaku belum dikenal oleh para investor Wall Street, dan ketika kata Mahardika
hanya merujuk pada sebuah keluarga miskin yang tinggal di petak kontrakan kumuh. Aku teringat sore itu, saat hujan deras mengguyur pasar tradisional tempat ibuku menggelar lapak sayuran tiruan. Seorang pria paruh baya berpakaian rapi, dengan sepatu kulit mengkilap sengaja menendang keranjang anyaman bambu milik ibuku, hingga semua tomat dan cabai berserakan di tanah berlumpur. Pria itu mengamuk hanya karena rok istrinya terciprat air dari ban sepeda tua ayahku yang kebetulan lewat. Ayahku, yang saat itu bekerja sebagai petugas kebersihan kota, langsung menjatuhkan lututnya di atas tanah yang basah. Dengan tangan yang gemetar dan kasar karena saban hari memegang sapu lidi, ayah memunguti satu persatu sayuran ibuku, sembari berkali-kali membungkuk, memohon maaf kepada pria kaya itu dengan suara yang nyaris menangis. Sementara aku, Rangga kecil yang berusia 12 tahun, hanya bisa berdiri membeku di bawah guyuran hujan, menyaksikan orang tuaku diinjak-injak harga dirinya seolah-olah kemiskinan membuat mereka kehilangan hak untuk dihormati sebagai manusia. Malam itu, di bawah temaram lampu teplok, ayah memegang pundakku dengan tangan kasarnya. Beliau berbisik dengan suara serak yang tidak pernah kulupakan, "Rangga, jangan pernah membenci orang kaya. Tapi berjanjilah pada ayah, jika suatu hari kamu menjadi orang yang berada di atas, jangan pernah sekalipun kamu menundukkan kepalamu untuk merendahkan mereka yang ada di bawah. Karena isi hati manusia yang sebenarnya hanya terlihat saat dia memegang kekuasaan." Janji itulah yang kubawa hingga hari ini. Janji itulah yang mendasari setiap sen yang kukumpulkan untuk membangun imperium bisnis Mahardika Mart. Aku mendirikan perusahaan ini bukan untuk memamerkan kejayaanku, melainkan untuk menciptakan tempat di mana setiap pekerja, dari level direktur hingga petugas kebersihan, memiliki derajat yang sama tinggi. Suara getaran dari ponsel pintarku di atas lantai memecah keheningan malam. Aku meraihnya. Di layarnya tertera nama Surya Adiwijaya, direktur utama sekaligus orang kepercayaan tertinggiku di korporasi. Aku menggeser layar dan menempelkan ponsel ke telinga. "Ya, Surya." "Selamat malam, Pak Rangga." Suara Surya terdengar sangat formal, namun terselip nada kecemasan yang tertahan. "Saya baru saja melihat video yang viral di media sosial. Saya sangat mengutuk tindakan pejabat tersebut. Jika Bapak mengizinkan, tim hukum pusat bisa langsung melayangkan tuntutan pencemaran nama baik dan perbuatan tidak menyenangkan terhadap Ibu Aurelia besok pagi. Kita punya kekuatan hukum dan finansial untuk menghancurkan karier politiknya dalam sekejap." Aku terdiam sejenak, menatap langit-langit kamar. "Tidak, Surya, jangan lakukan itu." "Tapi Pak, dia sudah menghina Anda di depan umum. Dia merendahkan pemilik dari perusahaan tempat dia berpijak." Suara Surya sedikit meninggi, tidak terima atas perlakuan yang kuterima. Aku tersenyum tipis, sebuah senyuman yang tersembunyi di kegelapan kamar apartemenku. Kemarahan tidak akan mengubah karakternya, Surya. Jika kita menyerangnya sekarang dengan hukum, dia hanya akan meminta maaf karena takut pada kekuasaanku, bukan karena dia menyadari kesalahannya. Biarkan dia menikmati panggungnya untuk sementara waktu. Aku mengubah posisi dudukku, meraih laptop yang terletak di sudut kasur dan menyalakannya. "Bagaimana dengan persiapan inspeksi nasional yang sudah kita jadwalkan?" "Semua sudah siap, Pak. Pengumuman resmi sudah disebarkan ke seluruh manajemen cabang di seluruh Indonesia. Kami menyatakan bahwa pemilik utama Mahardika Mart akan turun langsung melakukan peninjauan mendadak pekan depan. Sesuai perintah Anda, wajah dan identitas Anda tetap dirahasiakan dalam dokumen pengumuman tersebut." "Jelas, Surya." "Bagus," kataku sembari memperhatikan surel laporan internal dari toko tempatku menyamar. "Gunakan momentum ini. Katakan pada manajemen pusat bahwa titik awal inspeksi nasional akan dimulai dari kantor cabang tempatku bekerja saat ini. Mari kita lihat seberapa keras tikus-tikus di bawah sana mencoba membersihkan sarangnya ketika mereka tahu sang pemilik akan datang." "Baik, Pak Rangga. Perintah dimengerti." Setelah panggilan terputus, aku membuka folder data rahasia di laptopku. Jemariku mengetikkan beberapa perintah sistem untuk melacak arus kas digital di cabang tempatku bekerja. Kecurigaanku tentang sabotase jaringan di bab 2 semakin menguat. Matinya jaringan saat Aurelia datang bukanlah sebuah kebetulan sistem, melainkan ada sebuah transaksi gelap yang sengaja ditutupi oleh oknum manajemen di ruang server hari itu.
Aku menutup laptopku. Kegelapan kembali menguasai kamar. Di luar, suara gemuruh kereta api yang melintas di atas rel menggetarkan kaca jendela apartemenku. Sembari memejamkan mata untuk tidur, aku berbisik pada diriku sendiri. Aurelia, kesombonganmu telah membawamu ke perangkap yang kubuat sendiri. Mari kita lihat seberapa tinggi kamu bisa memanjat sebelum menyadari bahwa tanah tempatmu berpijak adalah milik orang yang kamu hina. Keesokan paginya, atmosfer di dalam Mahardika Mart berubah total. Jika kemarin suasananya panas karena ketegangan, hari ini suasananya terasa mencekam seperti sebuah benteng yang bersiap menghadapi serbuan musuh. Pengumuman resmi dari kantor pusat mengenai inspeksi nasional oleh pemilik utama korporasi telah mendarat di meja manajer cabang sejak pukul 5 pagi. Saat aku berjalan masuk melalui pintu belakang untuk melakukan absensi, aku melihat pemandangan yang menggelikan. Pak Hendra, yang biasanya berdiri angkuh memandangi para kasir dengan tangan bersedekap, kini sedang berlutut di dekat koridor loker staff. Tangannya memegang kain lap, menggosok sudut-sudut lantai yang bahkan hampir tidak pernah dilirik manusia. "Rangga, jangan cuma berdiri di sana," seru Pak Hendra begitu melihatku. Suaranya tidak lagi menggelegar penuh ancaman, melainkan terdengar melengking panik. "Cepat ganti seragammu. Hari ini semua kasir harus terlihat tanpa celah. Jangan ada noda setitik pun di seragam kalian. Dan ingat, mulai hari ini, siapapun pelanggan yang datang, senyum kalian harus selebar mungkin. Kalau perlu, sapa mereka dengan sebutan yang terhormat." "Baik, Pak Hendra," jawabku patuh, menahan tawa yang nyaris meledak di dada. Aku melangkah ke loker, mengganti pakaianku dengan seragam merah yang baru kuambil dari gudang penyimpanan logistik. Seragam yang masih kaku, karena belum pernah dicuci. Di dalam ruang istirahat staf yang sempit, suasana tidak kalah riuh. Sari dan beberapa kasir senior sedang sibuk memulas wajah mereka dengan riasan yang lebih tebal dari biasanya. "Kalian dengar berita tidak?" bisik Sari kepada kasir lain sembari merapikan rambutnya. Katanya pemilik utama Mahardika Mart itu aslinya seorang konglomerat misterius yang kejam sekali. Salah sedikit, satu cabang bisa langsung dipecat semua tanpa pesangon. "Iya, aku juga dengar begitu," sahut kasir di sebelahnya dengan wajah cemas. "Makanya manajer cabang kita sejak subuh tadi sudah mengurung diri di ruang administrasi. Kabarnya, mereka sedang memeriksa ulang semua laporan keuangan tahunan karena takut ada selisih." Aku pura-pura sibuk mengikat tali sepatuku di sudut ruangan, menyerap setiap informasi yang mereka bicarakan. Isu tentang kegalangan manajemen cabang ini adalah fungsi dari skenario yang sengaja kupicu bersama Surya. Ketika tikus-tikus di dalam lumbung padi merasa sang pemilik lumbung akan datang membawa obor, mereka tidak akan punya pilihan selain berlarian menyelidiki lubang-lubang persembunyian mereka sendiri. Begitu keluar ke area toko, aku menyadari ada sesuatu yang hilang dari rutinitas harian kami. Lembar dokumen pemotongan insentif yang biasanya ditempel di papan pengumuman dekat ruang absensi telah dicopot paksa. Aku berjalan menuju meja kasir nomor 4 dan menyalakan monitor komputer. Saat sistem mulai memuat halaman utama, aku diam-diam memasukkan kode akses administrator khusus. Sebuah sandi terenkripsi tingkat tinggi yang hanya diketahui oleh pemilik saham mayoritas. Layar kasirku berkedip 2 kali, lalu menampilkan log aktivitas server internal yang terjadi 2 hari lalu, tepat di hari kunjungan Aurelia. Mataku menyipit menatap baris demi baris kode digital yang tertera. Ada perintah manual override yang dikirimkan dari komputer ruang manajer cabang tepat pukul 13.15, menit yang sama ketika sistem kasirku membeku di depan Aurelia. Seseorang dari ruang atas telah sengaja memutus arus data ke mesin EDC untuk memalsukan status offline. Mengapa mereka melakukannya? Tiba-tiba, sebuah berkas transfer data rahasia bermigrasi dari folder sistem lokal ke sebuah peladen luar saat jaringan mati tersebut. Rupanya, pemutusan jaringan itu adalah kedok untuk mengalihkan dana dari akun retribusi parkir dan sewa stan UMKM luar ke rekening pribadi yang tidak terdaftar di laporan resmi kantor pusat. Mereka memanfaatkan momen keramaian kunjungan pejabat untuk menutupi pencurian data massal ini. "Rangga, fokus ke depan, pelanggan sudah mulai mengantre." Teguran lirih dari Pak Hendra memotong penyelidikan digital pribadiku. Aku segera menutup jendela administrator dan kembali ke tampilan kasir standar.
Aku mendongak, bersiap melayani pelanggan pertama hari itu. Ironisnya, Pak Hendra kini berdiri tepat di belakangku, siap mengawasi setiap gerak-geriku dengan senyuman yang dipaksakan di wajahnya yang pucat. Ia bahkan beberapa kali membantu merapikan kantong belanja plastik untukku, sebuah pemandangan yang rasanya mustahil terjadi 3 hari lalu. Semua orang di gedung ini sedang berlomba-lomba mengenakan topeng terbaik mereka. Mereka membersihkan dinding, merapikan rak, dan memperlakukan sesama dengan kemunafikan yang luar biasa demi menyambut sosok pemilik besar yang mereka takuti. Mereka mencari sosok bermobil mewah, berjas ribuan dolar, dan dikawal oleh belasan ajudan. Mereka tidak pernah menoleh sedikit pun ke arah pria berusia 32 tahun yang sejak pagi berdiri memegang pemindai kode batang di meja nomor 4. Sosok yang mereka cari, nyatanya, berada begitu dekat hingga mereka bisa mendengar napasnya. Televisi di ruang istirahat karyawan tidak pernah berhenti menyiarkan wajah Aurelia Cahyani Prameswari. Namanya kini bagaikan bola salju yang menggelinding, semakin besar dan tak terbendung. Melalui tablet pribadiku yang kusembunyikan di loker, aku memantau pergerakan tim medianya yang sangat agresif. Mereka berhasil membalikkan keadaan. Insiden pembentakan di meja kasirku kini dibungkus ulang dengan narasi baru. Ketegasan seorang pemimpin muda melawan ketidakprofesionalan korporasi. Sore itu, saat jam istirahatku, sebuah siaran langsung talkshow televisi menampilkan Aurelia sebagai narasumber utama. Ia duduk dengan keanggunan yang dipelajari dengan sangat baik, mengenakan celana pipa berpotongan tinggi dan blazer tenun lokal. Sebagai pejabat publik, tugas saya adalah memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan terbaik, ujar Aurelia dengan senyum simetrisnya ke arah kamera. Apa yang terjadi di supermarket tempo hari adalah contoh kecil dari rapuhnya mentalitas pekerja level bawah kita. Kita tidak bisa bersaing di kancah global jika untuk urusan transaksi kasir saja kita harus membuang waktu konsumen. Saya menegur bukan karena marah pribadi, tapi karena saya peduli pada standar profesionalisme bangsa ini. Pembawa acara mengangguk-angguk takjub, sementara tepuk tangan penonton di studio bergemuruh. Aurelia berada di puncak kepercayaan dirinya. Di akhir wawancara, ia bahkan dengan bangga mengumumkan rencana besarnya. Oleh karena itu, dalam waktu dekat, Kementerian Muda kami akan menjalin kemitraan strategis dengan Mahardika Mart Pusat untuk meluncurkan program pemberdayaan ekonomi. Kami akan mengadakan pertemuan eksklusif dengan pemilik utama korporasi tersebut bersamaan dengan agenda inspeksi nasional mereka pekan ini. Ini akan menjadi sinergi besar antara regulasi pemerintah dan kekuatan modal swasta. Aku mematikan layar tablet dengan ketukan jari yang pelan. Sebuah tawa tanpa suara lolos dari tenggorokanku. Aurelia benar-benar cerdas. Aku harus mengakui itu. Ia memanfaatkan isu yang menimpaku untuk menekan manajemen Mahardika Mart agar menyetujui proposal kerjasamanya, sekaligus menjadikannya batu loncatan politik untuk mendekati sosok miliarder misterius pemilik korporasi ini. Dalam benaknya, menyatukan pengaruh politiknya dengan uangku akan membuatnya tidak tersentuh. Rangga, kamu dicari manajer cabang di ruangannya sekarang. Suara Pak Hendra mengejutkanku dari balik pintu loker. Wajah supervisor itu tampak tegang. Matanya menatapku dengan kombinasi antara rasa kasihan dan kecemasan yang mendalam. Ada apa, Pak? Tanyaku sambil berdiri. Masuk saja dulu. Ingat, jaga bicaramu. Jangan buat masalah lagi setelah video kemarin. Bisik Pak Hendra memperingatkan. Aku melangkah menyusuri koridor lantai 2 menuju ruangan berkaca gelap dengan papan nama Manajer Cabang Taufik Hidayat. Begitu aku mengetuk dan melangkah masuk, aku melihat Pak Taufik sedang duduk di balik meja eksekutifnya yang besar, dikelilingi oleh tumpukan berkas yang berantakan. Wajahnya kusut, kantung matanya menghitam karena kurang tidur semenjak pengumuman inspeksi nasional disebarkan. Duduk, Rangga, ujar Pak Taufik tanpa nada ramah, namun juga tidak sekasar biasanya. Ia melipat tangannya di atas meja. Kamu tahu bahwa pekan ini pemilik utama kita, pemilik saham mayoritas Mahardika Mart, akan datang ke cabang ini untuk memulai inspeksi nasional? Saya tahu dari pengumuman staf, Pak. Jawabku datar. Bagus. Kamu juga tahu bahwa Ibu Aurelia Prameswari akan hadir sebagai tamu kehormatan dalam acara penyambutan tersebut karena ada agenda penandatanganan kesepahaman?
Pak Taufik menatapku tajam. Kantor pusat menegaskan bahwa acara ini harus berjalan sempurna. Dan keberadaanmu di sini, setelah video viral kemarin, adalah sebuah risiko besar. Aku menaikkan sebelah alis. Maksud Bapak? Ibu Aurelia adalah tokoh penting. Jika dia melihatmu lagi di sini, dia bisa tersinggung dan membatalkan kerjasama yang sudah dirancang kantor pusat. Itu bisa menghancurkan karier saya, karier Hendra, dan masa depan cabang ini. Pak Taufik menghela napas panjang, lalu menyodorkan selembar kertas ke hadapanku. Ini surat pemindahan tugas sementara. Selama 3 hari ke depan, termasuk hari inspeksi, kamu dibebaskan dari tugas kasir. Kamu akan dipindahkan ke gudang belakang untuk membantu bongkar muat barang, jauh dari jangkauan kamera dan pandangan Ibu Aurelia. Aku menatap surat di atas meja tersebut. Ini sangat menggelikan. Manajer cabangku sendiri mencoba menyembunyikanku di gudang belakang demi menyenangkan seorang pejabat yang telah menghinaku, tanpa tahu bahwa orang yang sedang ia coba singkirkan adalah orang yang membayar gajinya setiap bulan. Lebih dari itu, aku tahu alasan sebenarnya mengapa Pak Taufik ingin aku mendekam di gudang belakang. Dengan memindahkanku, aku tidak akan bisa mengakses komputer kasir nomor 4 lagi, tempat di mana aku mulai mengendus jejak pencurian data digital yang ia lakukan di bab 5. Ia ingin mengisolasiku sekaligus menyelamatkan mukanya di depan Aurelia. Bagaimana, Rangga? Kamu keberatan? Ini demi kebaikan bersama. Desak Pak Taufik, matanya berkilat penuh intimidasi terselubung. Aku mengulurkan tangan, mengambil surat tersebut, lalu melipatnya dengan rapi dan memasukkannya ke dalam saku celana seragamku. Aku mendongak dan menatap langsung ke manik matanya dengan senyuman paling tulus yang bisa kuberikan. Saya sama sekali tidak keberatan, Pak Taufik. Gudang belakang terdengar seperti tempat yang sangat bagus untuk mengamati semuanya, kataku pelan. Pak Taufik tampak lega, mengira aku hanyalah pegawai kecil yang ketakutan dan mudah diatur. Ia tidak pernah menyadari bahwa dengan memindahkanku ke gudang, ia justru memberiku akses penuh tanpa pengawasan untuk memeriksa seluruh fisik dokumen manifest barang yang masuk. Kunci terakhir yang kubutuhkan untuk membongkar kejahatan finansialnya, tepat sebelum hari penghakiman itu tiba. Hari yang dinanti-nantikan oleh semua orang akhirnya tiba. Sejak pukul 6 pagi, pelataran parkir Mahardika Mart sudah disulap menjadi area protokoler yang sangat megah. Karpet merah beludru dihamparkan dari gerbang masuk hingga menuju pintu aula utama di lantai 2. Umbul-umbul raksasa berlogo korporasi berkibar megah di bawah langit pagi yang cerah. Puluhan petugas keamanan berbadan tegap dengan setelan jas hitam menjaga ketat setiap sudut, memeriksa setiap tamu yang datang dengan alat pendeteksi logam. Di gudang belakang yang pengap, aku menyelesaikan tugas terakhirku. Sebuah kotak kayu berisi dokumen manifest pengiriman barang dari 5 tahun lalu berhasil kupindahkan ke sudut ruangan. Debu tipis menempel di lengan kemeja merah kasirku yang sengaja tetap kukenakan. Dari celah jendela gudang yang tinggi, aku bisa mendengar suara sirine mobil pengawal polisi yang meraung-raung, menandakan kedatangan para tamu penting. Aku membersihkan tanganku dengan selembar tisu, lalu berjalan menuju toilet staf di dekat koridor belakang. Di sana, aku menatap cermin. Wajahku tampak tenang, namun ada kilat kepastian di mataku yang tidak pernah ada sebelumnya. 3 hari mendekam di gudang telah memberiku semua bukti yang kuperlukan. Pak Taufik tidak hanya mencuri data digital, ia juga memalsukan pasokan barang untuk menggelapkan dana operasional cabang. Pukul 10 pagi, aula utama di lantai 2 sudah dipenuhi oleh ratusan orang. Jajaran direktur regional, investor kelas kakap, pejabat daerah, hingga puluhan jurnalis dari media cetak dan televisi nasional telah memenuhi kursi undangan. Kamera-kamera dengan lensa monster telah terpasang di atas tripod mereka, mengarah lurus ke podium utama yang dihiasi bunga-bunga segar. Aku melangkah masuk ke aula melalui pintu belakang khusus staf. Suasana sangat bising oleh bisik-bisik spekulasi tentang siapa sosok pemilik utama yang sebentar lagi akan muncul. Di barisan kursi paling depan, area VIP, Aurelia Cahyani Prameswari duduk dengan keanggunan mutlak. Hari ini ia tampil sangat memukau dengan kebaya modern berwarna putih gading berhias payet halus, dipadukan dengan kain songket tradisional yang anggun. Rambutnya disanggul rapi,
memamerkan leher jenjangnya yang dihiasi kalung mutiara minimalis. Di sebelahnya, Pak Taufik Hidayat dan Pak Hendra duduk dengan sikap tubuh yang sangat kaku, berkali-kali menyeka keringat di dahi mereka, meski pendingin ruangan berembus kencang. Aurelia tampak memegang sebuah map kulit berisi proposal kerja sama kementeriannya. Ia tersenyum tipis, sesekali berbicara dengan pembawa acara di dekatnya, tampak begitu yakin bahwa hari ini adalah hari di mana ia akan menancapkan pengaruhnya lebih dalam di dunia bisnis dan politik. Tiba-tiba, suara pembawa acara menggema memecah keriuhan. Hadirin yang kami hormati, mobil dari pemilik utama sekaligus pendiri Mahardika Mart Korporasi baru saja memasuki area parkir utama. Mohon perhatiannya, acara akan segera kita mulai. Seluruh ruangan mendadak hening. Ketegangan instan merayap di antara barisan kursi. Para jurnalis segera menghidupkan kamera mereka, bersiap mengabadikan momen bersejarah terungkapnya wajah sang miliarder misterius. Di luar dugaan semua orang, pintu besar di bagian belakang aula terbuka. Namun, tidak ada iring-iringan ajudan berjas hitam. Tidak ada aroma parfum mewah yang mendahului langkah kaki. Yang terdengar hanyalah langkah santai dari sepasang sepatu kets murah yang solnya sudah agak menipis. Aku berjalan masuk menyusuri koridor tengah, tepat di antara barisan kursi undangan. Aku masih mengenakan seragam merah kasirku yang sedikit berdebu di bagian lengan, lengkap dengan papan nama plastik bertuliskan Rangga yang tersemat miring di dada kiri. Heh, siapa itu? Kenapa ada kasir masuk ke sini? Bisik seorang direktur regional di barisan tengah dengan wajah gusar. Keamanan! Cepat amankan orang itu! Mengganggu acara saja! Seru yang lain dengan suara tertahan. Aurelia menoleh ke arah sumber keributan. Ketika sepasang matanya menangkap sosokku, senyum anggun di wajahnya membeku seketika. Matanya menyipit, memancarkan kombinasi antara rasa tidak percaya, jijik, dan amarah yang mulai tersulut. Di sampingnya, Pak Taufik langsung berdiri dari kursinya dengan wajah merah padam, bersiap meneriakiku. Rangga, apa-apaan kamu? Kurang ajar sekali berani kekacauan di sini. Keamanan, seret dia keluar sekarang juga. Teriak Pak Taufik, suaranya menggema di seluruh aula yang sunyi. Dua petugas keamanan segera berlari mendekatiku dari arah depan. Tangan mereka bersiap mencengkeram pundakku. Aku tidak berhenti berjalan. Aku terus melangkah maju menuju podium utama dengan tenang, menatap lurus ke arah Aurelia yang kini menatapku, seolah-olah aku adalah seekor serangga yang salah tempat. Panggung sandiwara ini telah mencapai batas akhirnya, dan tirai kebenaran siap disingkap sepenuhnya. Langkah kaki dua petugas keamanan itu mendadak terhenti, tepat 1 meter di depanku. Mereka tidak jadi mencengkeram pundakku karena dari arah panggung, sebuah suara bariton yang sangat berwibawa menggelegar melalui pengeras suara, memotong seluruh kepanikan di dalam aula. Mundur, jangan ada yang menyentuh beliau. Itu suara Surya Adiwijaya, Direktur Utama Mahardika Mart Pusat. Pria parubaya yang selalu mengenakan setelan jas termahal buatan Italia, itu setengah berlari turun dari podium. Wajahnya yang biasa tenang kini memancarkan rasa hormat yang amat dalam. Di belakangnya, seluruh jajaran direksi pusat. Orang-orang yang wajahnya kerap menghiasi majalah bisnis papan atas, ikut melangkah turun dalam barisan yang rapi. Surya berhenti tepat di hadapanku. Di depan ratusan pasang mata yang membelalak tidak percaya, ia menundukkan kepalanya dalam-dalam, hampir 90 derajat. Selamat pagi, Pak Rangga Mahardika. Selamat datang kembali di panggung Anda, ucap Surya dengan suara yang lantang dan tegas, menggema ke setiap sudut ruangan. Satu persatu, para direktur di belakangnya melakukan hal yang sama. Mereka membungkuk hormat kepada seorang pria berusia 32 tahun yang mengenakan kemeja merah kasir berdebu dan sepatu kets usang. Keheningan yang mencekam mendadak menyelimuti aula. Suasananya begitu sunyi hingga deru napas ketakutan dari barisan depan bisa terdengar jelas. Lampu kilat dari kamera para jurnalis yang sempat terhenti kini mendadak menggila. Blitz berkedip ratusan kali dalam sedetik, menangkap momen paling absurd sekaligus spektakuler dalam sejarah korporasi negeri ini. Aku melirik ke arah VIP. Wajah Pak Taufik Hidayat yang tadinya merah padam karena amarah,
kini berubah menjadi seputih kertas. Tubuhnya gemetar hebat, dan ia perlahan merosot kembali ke kursinya dengan lutut yang lemas. Di sebelahnya, Pak Hendra tampak seperti orang yang baru saja melihat hantu. Mulutnya menganga lebar tanpa mampu mengeluarkan sepatah kata pun. Namun pemandangan terbaik berada pada sosok Aurelia Cahyani Prameswari. Pejabat muda yang semenit lalu duduk dengan keanggunan mutlak itu kini membeku di tempatnya. Map kulit berisi proposal kerjasama yang dipegangnya terlepas begitu saja, jatuh mencium lantai karpet merah. Sepasang matanya yang indah melebar sempurna, menatapku dengan kombinasi rasa syok, malu, dan ketakutan yang belum pernah ia rasakan seumur hidupnya. Bibirnya yang dipulas lipstik mahal tampak bergetar. Ia baru saja menyadari bahwa pria mental rendahan yang ia maki-maki dan ia permalukan di depan publik 3 hari lalu adalah pemilik tunggal dari imperium bisnis bernilai triliunan rupiah ini. Aku melangkah melewati Surya dan para direksi, berjalan perlahan menuju podium utama. Setiap langkahku terasa begitu berat bagi orang-orang yang pernah meremehkanku. Aku berdiri di depan mikrofon, menatap hamparan manusia di hadapanku. Selamat pagi, semuanya. Kataku pelan, namun suaraku bergaung penuh otoritas melalui pelantang suara. Maaf jika seragam saya hari ini membuat beberapa dari kalian tidak nyaman. Tapi inilah pakaian yang saya kenakan selama 3 bulan terakhir untuk melihat langsung bagaimana roda bisnis ini berputar dari sudut yang paling bawah. Aku menatap lurus ke arah Aurelia yang kini menundukkan kepalanya, menghindari tatapanku. Surya, tolong serahkan dokumen masa lalu berkode Ganesha 2006 kepada Ibu Aurelia. Perintahku tanpa mengalihkan pandangan. Surya dengan sigap berjalan mendekati kursi Aurelia dan menyerahkan sebuah map usang berwarna coklat yang diambil dari brankas dokumen rahasia perusahaan. Dengan tangan yang gemetar, Aurelia membuka map tersebut. Di dalamnya terdapat lembar saham lama dan surat utang dari sebuah perusahaan tekstil yang bangkrut 20 tahun lalu. Perusahaan milik mendiang ayahnya. Di lembar paling belakang, tertera bukti pelunasan seluruh utang tersebut, beserta modal bantuan yang ditandatangani oleh ayahku, atas nama kemitraan masa lalu. Aurelia membekap mulutnya sendiri. Air mata mulai menggenang di pelupuk matanya. Ego dan kesombongannya hancur berkeping-keping, bukan hanya karena tahu aku kaya, melainkan karena fakta yang lebih menyakitkan. Keluarganya yang terpandang hari ini bisa tegak berdiri karena belas kasihan dan pertolongan dari keluarga petugas kebersihan yang selama ini ia pandang sebelah mata. Rasa trauma masa kecilnya yang membuatnya gila hormat, kini justru menelanjangi dirinya sendiri di depan altar kebenaran yang kubuat. Aku membiarkan keheningan itu menggantung selama beberapa detik, membiarkan kebenaran sejarah meresap ke dalam benak Aurelia. Di bawah sorotan lampu panggung, ia tidak lagi tampak seperti pejabat muda yang perkasa. Kebaya putih gadingnya yang mewah kini justru membuatnya terlihat seperti terdakwa yang rapuh. Hadirin sekalian, suaraku kembali bergema di seluruh aula. Tujuan saya menyamar sebagai kasir bukan untuk mencari pujian, bukan pula untuk bersenang-senang. Saya ingin menguji fondasi moral dari perusahaan yang saya bangun. Dan hari ini, saya akan menunjukkan kepada Anda semua apa yang saya temukan di balik senyuman ramah dan seragam rapi toko ini. Aku menekan sebuah tombol pada remote control di atas podium. Layar proyektor raksasa berukuran 10 kali 6 meter di belakangku mendadak menyala, memotong keheningan dengan benderang cahayanya. Gambar pertama yang muncul bukan presentasi grafik keuntungan keuangan, melainkan rekaman CCTV tersembunyi dari ruang server internal kantor cabang ini. Di layar, terlihat jelas wajah Pak Taufik Hidayat sedang berbisik tegang kepada seorang teknisi, beberapa menit sebelum kedatangan Aurelia minggu lalu. Layar beralih menampilkan baris kode manual override yang membuktikan sabotase jaringan. Manajer cabang kita, Pak Taufik, kataku sembari melirik pria yang kini nyaris pingsan di kursinya, sengaja mematikan sistem kasir nomor 4 hari itu. Tujuannya sederhana, memanfaatkan momen kekacauan kunjungan pejabat untuk mengalihkan arus data transaksi eksternal ke rekening pribadinya agar tidak terdeteksi oleh radar audit pusat. Bisik-bisik histeris langsung pecah di antara para investor dan direktur regional. Beberapa jurnalis mulai mengetik dengan cepat di laptop mereka. Tidak hanya itu,
Lanjutku, mengganti slide berikutnya, yang menampilkan tabel berlapis warna merah. Ini adalah data pemotongan sepihak atas insentif para kasir junior dan staf gudang. Uang keringat mereka yang nominalnya tidak seberapa bagi Anda semua, dikuras habis untuk mendanai gaya hidup mewah oknum manajemen lokal. Mereka yang bekerja paling keras, justru diperlakukan paling tidak manusiawi. Aku menghela napas pendek, lalu mengarahkan pandanganku tepat ke arah Aurelia. Dan tentu saja, puncaknya adalah insiden 3 hari yang lalu. Layar raksasa itu berkedip, menampilkan rekaman video yang berbeda dengan apa yang viral di media sosial. Ini adalah video mentah tanpa sensor, tanpa potongan, dan diambil dari sudut pandang kamera pengawas yang tepat berada di atas kepalaku. Suara lengkingan Aurelia memenuhi aula, menggelegar menembus pengeras suara dengan kejelasan yang mengerikan. Pantas saja kamu cuma jadi kasir di sini. Penampilan lusuh, kerja lambat, tidak kompeten. Orang-orang bermental rendahan seperti kamu ini yang membuat pelayanan di negeri ini tidak pernah maju. Kalau tidak becus kerja, pulang saja. Jadi beban masyarakat saja kamu. Di layar, terlihat jelas bagaimana ia melemparkan uang ratusan ribu hingga berhamburan di depan wajahku. Setiap kalimat makian itu bergaung berulang-ulang, memukul mundur narasi, teguran demi profesionalitas yang sempat dibangun oleh tim humasnya di televisi. Semua orang di dalam aula melihat watak asli dari sang primadona media. Kebohongan publiknya ditelanjangi secara absolut. Aurelia menyembunyikan wajahnya di balik kedua telapak tangannya. Bahunya naik turun, terisak pelan dalam rasa malu yang teramat sangat. Lampu kilat dari kamera wartawan kini berfokus sepenuhnya pada air matanya yang merusak riasan wajah sempurnanya. Karier politik, reputasi yang dibangun bertahun-tahun dengan jutaan dolar, dan citra humanisnya runtuh dalam hitungan menit di hadapan panggung yang ia dambakan sendiri. Semua orang di ruangan itu menahan napas, menungguku menjatuhkan palu hakim. Mereka mengira aku akan menggunakan momen ini untuk melayangkan tuntutan hukum, memenjarakan para koruptor lokal, dan menghancurkan nama Aurelia hingga ke akar-akarnya. Pak Taufik sudah memejamkan mata, pasrah menunggu borgol polisi, sementara Aurelia hanya bisa gemetar, menanti kalimat pengusiran atau makian balasan yang setimpal dari sang pemilik kekuasaan. Aula utama Mahardika Mart masih dicekam kesunyian yang berat. Ratusan pasang mata menatapku, menanti amarah seorang miliarder yang telah diinjak-injak harga dirinya. Aku melangkah keluar dari balik podium, berjalan perlahan hingga berdiri di tepi panggung, menatap langsung ke arah barisan depan. Banyak orang mengira, suaraku memecah keheningan dengan nada yang teramat tenang, bahwa dengan kekuasaan dan uang yang saya miliki, saya akan menggunakan hari ini untuk menghancurkan kalian yang telah berbuat lalim. Aku menunjuk ke arah Pak Taufik dan Pak Hendra yang terduduk lemas. Untuk kalian berdua, hukum korporasi dan aparat penegak hukum yang akan bekerja. Seluruh bukti korupsi dan penggelapan insentif karyawan telah dikirimkan ke kepolisian sejak 1 jam lalu. Kalian tidak dihukum karena menghina saya, tetapi karena kalian telah mencuri hak orang-orang kecil yang mengalirkan keringat di toko ini. Lalu, pandanganku beralih dan tertuju sepenuhnya pada Aurelia. Ia mendongak perlahan, matanya yang sembab dan kemerahan menatapku dengan kepasrahan total. Ia siap menerima kalimat penghancuran kariernya. Namun, untuk Anda, Ibu Aurelia Cahyani Prameswari, kataku pelan, saya tidak akan menuntut Anda. Saya juga tidak akan membatalkan program kerja sama sosial yang telah diajukan oleh Kementerian Muda Anda. Pernyataan itu memicu kasak-kusuk terkejut di seisi ruangan. Surya Adiwijaya sempat menatapku dengan dahi berkerut, namun ia segera mengangguk patuh, memahami prinsipku. Proposal kerja sama Anda sangat bagus untuk kesejahteraan UMKM di luar sana, lanjutku, tetapi manajemennya tidak akan diserahkan kepada tim humas Anda yang gemar bersandiwara. Mahardika Mart akan mendanai program tersebut dengan satu syarat mutlak. Anda sendiri yang harus turun ke pasar-pasar tradisional dan gudang-gudang pasokan selama 6 bulan ke depan, tanpa kamera media, tanpa pengawalan protokoler, dan tanpa pencitraan. Belajarlah melihat manusia dari sudut pandang mereka yang berada di bawah. Rasakan bagaimana rasanya menjadi orang yang dianggap tidak penting. Aurelia tertegun.
Air matanya kembali meluncur, namun kali ini bukan karena rasa malu, melainkan karena kelegaannya yang amat besar, bercampur dengan rasa sesal yang mendalam. Ia mengangguk pelan, bibirnya bergetar mengucapkan kata, "Baik, terima kasih Pak Rangga." Aku melepaskan papan nama plastik murah bertuliskan Rangga dari dada kiriku, lalu meletakkannya di atas meja podium. Inspeksi selesai, mari kita kembali bekerja. 3 bulan berlalu sejak hari yang mengguncang publik tersebut. Kasus itu menjadi pelajaran besar bagi dunia korporasi dan politik di negeri ini. Banyak perusahaan mulai membenahi cara mereka memperlakukan karyawan tingkat bawah. Aku tidak lagi menggunakan apartemen studio di pinggiran rel kereta api, melainkan telah berpindah ke penyamaran baru di kota yang berbeda. Pagi ini, di sebuah cabang Mahardika Mart yang baru diresmikan di sudut kota yang lain, aroma cairan antiseptik murah dan hawa dingin AC sentral kembali menyapaku. Aku berdiri di balik meja kasir nomor 2, mengenakan seragam merah baru yang masih kaku. Di sebelahku, seorang pemuda berusia awal 20 tahun bernama Doni, kasir baru yang belum lama diterima bekerja, sedang sibuk menata kantong plastik sembari sesekali melirikku dengan wajah penasaran. "Mas Rangga," bisik Doni pelan, memastikan supervisor tidak mendengar. "Aku sempat baca berita tentang pemilik utama perusahaan kita yang menyamar jadi kasir itu. Hebat banget ya. Tapi, aku penasaran. Penasaran tentang apa, Don?" Tanyaku sambil tersenyum. Jemariku cekatan memindai barang belanjaan pelanggan pertama kami. Kenapa orang sekaya dan seberkuasa dia masih mau repot-repot berdiri di belakang mesin kasir seperti kita? Bukankah hidup di menara mewah jauh lebih nyaman? Aku menghentikan gerakan tanganku sejenak. Aku menatap pintu kaca otomatis supermarket yang terbuka lebar, menyambut orang-orang dari berbagai kalangan, mulai dari penyapu jalanan hingga pengusaha berdasi yang mulai berdatangan memulai hari mereka. Aku tersenyum tipis, lalu menjawab dengan suara rendah yang mantap. Karena tempat terbaik untuk melihat isi hati manusia yang sebenarnya, Don, adalah ketika mereka berhadapan dengan orang-orang yang mereka anggap tidak penting. Disinilah, di balik mesin kasir ini, semua topeng duniawi itu runtuh. Doni tertegun, merenungkan kalimatku, sebelum akhirnya mengangguk setuju. Aku kembali melanjutkan pekerjaanku dengan hati yang damai. Di balik seragam merah ini, duniaku yang sunyi baru saja dimulai kembali.